Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita sama-sama membaca qasidah Al-Burdah. Dulu saya pernah menerangkan kepada anak-anakku bahwa di antara nama yang disematkan kepada qasidah Burdah ini adalah Al-Bur'ah, penyembuh. Anak-anakku tahu, hati manusia itu boleh jadi tidak bersih. Pandangannya mungkin tidak jernih memandang siapapun dan memandang apapun. Dia perlu dibersihkan. Ketika kita misalnya membaca Al-Burdah tadi, pada bagian yang luar biasa, yang saya tidak pernah dalam hidup itu mendapatkan sentuhan tentang keindahan Allah. Ketiga anak-anakku tadi melantunkan, ya nafsu la taqnati min zallatin azum. Itu indah sekali anak-anakku, menggambarkan Allah yang maha baik kepada manusia. Ya nafsun, siapa saja, la taqnati, jangan pernah berputus asa dari dosa. Wa in azumat, karena Allah itu tidak seperti manusia. Allah itu rahmatnya. Innal kabairo, dosa yang kita bawa, dosa yang kita bawa di hadapan Allah itu, kata Imam Busiri, innal kabairo fil ghufran, kalau dibandingkan lautan rahmat Allah, lautan maghfirah, itu kalamami anak-anakku, tidak ada artinya. Kita itu sering berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah rahmat Allah itu hanya turun kepada mereka yang sempurna sebagai hamba. Kadang-kadang kita membayangkan betapa sulitnya untuk masuk ke dalam surga. Ada sholat, ada puasa, ada zakat. Berapa banyak dari kita sekarang sering memutus asakan orang dari rahmat Allah. Berapa banyak orang ketika mendengar ceramah itu kemudian merasa sulit untuk masuk surga. Merasa Allah itu tidak Rahman dengan tidak Rahim. Maksiat yang dikerjakan itu seolah-olah memberi gambaran Allah yang tidak lagi Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu mahalnya anak-anakku, kita membaca Burdah malam hari ini, kita jadikan wirid setiap hari. Karena hati kita itu cuma cermin, hati kita itu cuma kaca, bukan cahaya. Hati kita itu cermin anak-anakku, bukan cahaya. Saya itu tidak bisa menerangi kamu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menerangi orang lain. Karena yang maha terang itu hanya Allah. Dulu saya ngaji itu ingat sekali pelajaran balaghah. Anak-anakku juga pasti belajar. Dalam ilmu balaghah itu ada tasbih yang namanya tasbih mursal.
Contoh yang paling indah pada tasbih mursal itu firman Allah di surah An-Nur. Ketika Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardi, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah fi zujajah. Allah itu nur. Kata ulama itu munawwir, yang menerangkan. Semua orang tahu kalau cahaya Allah itu bersifat rohani. Tidak seperti cahaya lampu misalnya yang terlihat terang. Tapi Allah memberi tasbih. Cahaya yang bersifat rohani itu Allah tasbihkan dengan al-misbahu fi zujajah, seperti pelita yang ada di dalam kaca. Seperti anak-anakku kalau menyalakan lampu, kemudian lampu itu ditutup dengan akuarium kaca. Anak-anakku tahu, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi misalnya, mengapa Allah mentasbih, memberi persamaan sesuatu yang bersifat rohani, Allah tasbihkan kepada sesuatu yang bersifat materi. Anak-anakku tahu kan, kalau rumah kita kacanya putih, kemudian lampunya terang, maka pencuri itu tidak akan pernah berani masuk ke rumah kita. Karena dia pasti terlihat dari orang yang berada di luar rumah kita. Karena cerminnya bersih dan cahayanya terang. Pencuri itu takut masuk ke rumah kita mengambil sesuatu karena dia akan terlihat. Karena cerminnya jernih dan cahayanya terang benderang. Allah itu memberi cahaya. Dan itu penting kita bersihkan hati anak-anakku. Karena hati kita itu cuma kaca, cuma cermin, tidak memiliki cahaya. Kalau cerminnya bersih, kacanya bersih, maka cahaya yang memantul ke kaca itu selalu bersih. Tapi kalau kacanya kotor, jendelanya kotor, cerminannya kotor, maka cahaya itu juga tidak akan memberikan cerminan yang terang. Maka membaca burdah itu harus serius. Berzikir kepada Allah itu bukan sekedar lisan yang terucap, bukan karena kepantasan, bukan karena apapun, karena ingin tasfiyatul qulub, supaya hati kita itu bersih. Jangan pernah melihat Allah kecuali Allah itu yang maha baik. Kita ini sering banget berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah Allah itu kejam, seolah-olah Allah itu begini dan begitu. Tapi misalnya ketika kita membaca burdah tadi, maka akan selalu ada harapan bahwa saya nanti bertemu dengan Allah dalam ridhonya. Karena apa anak-anakku? Dosa kita itu besar. Saya itu manusia bejat dan brengsek. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Ghufran yang Allah miliki, maka itu tidak berbanding apa-apa. Itu pentingnya, bersihnya hati. Maka orang itu sering saya katakan, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Karena kalau kamu bergaul dengan orang yang baik, maka kamu bisa berhusnudzon kepada orang yang jahat. Sementara kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang tiap hari hanya melihat kekurangan orang, hanya mencela orang dan merendahkan orang, kamu akan terbiasa bersuudzon bahkan kepada orang yang baik. Nanti di akhirat Allah tidak akan pernah bertanya, lima hasanta, kenapa kamu berhusnudzon kepada orang yang jahat itu? Tapi Allah pasti meminta pertanggungjawaban dari kamu. Kenapa kamu bersuudzon dengan orang itu tanpa kamu pernah tahu apa yang sebetulnya terjadi pada orang itu? Anak-anakku, membaca burdah itu
membersihkan hati. Baca setiap bait demi bait, setiap kalimat kepada kalimat, dan setiap kata kepada kata. Ketika kita meyakini bahwa itu adalah al-bur'ah, bahwa itu adalah yang memberi pembersih, yang menyehatkan. Kalau anak-anakku baca dengan penuh keyakinan bahwa Allah meletakkan keberkahan itu kepada makhluk-makhluk yang Allah pilih. Anak-anakku ngaji misalnya kitab Riyadhus Shalihin. Banyak orang anak-anakku yang hatinya tidak bersih. Ketika membaca Riyadhus Shalihin, seolah-olah membaca kitab yang sederhana. Anak-anakku tahu, tidak ada kitab di dunia ini yang dicetak sebanyak Al-Quran, mungkin yang sama dengan Riyadhus Shalihin. Kalau kita mau hitung-hitung kitab apa yang paling banyak dimiliki orang, yang paling banyak dicetak oleh orang setelah Al-Quran, mungkin itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Tidak mungkin Allah berikan Riyadhus Shalihin itu keistimewaan seperti yang ada hari ini kalau tidak Allah letakkan keberkahan pada kitab itu. Tapi sering kita melihat kitab itu yang kita baca setiap hari menjadi biasa, seolah-olah tidak ada keistimewaan. Kalau itu yang terjadi anak-anakku, maka kita tidak akan pernah mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan kepada Al-Imam An-Nawawi. Sama dengan Burdah. Kalau sekedar dibaca karena pantes-pantesan, tapi kemudian tidak dimaknai untuk menghilangkan karat dan kotoran yang ada di cermin, maka dia akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau hati kita bersih anak-anakku, nanti akan selalu melihat Allah itu sebagai Allah yang maha indah. Sakit yang diberikan itu mendatangkan keindahan. Kemiskinan yang menimpa kita itu juga akan mendatangkan keindahan. Tapi kalau hati kita itu sudah tidak bersih dan kotor, segala bentuk nikmat yang Allah berikan itu juga tidak akan mendatangkan rasa syukur kepada kita. Maka saya tahu anak-anakku, sebentar lagi mungkin ada amalia, sebentar lagi mungkin ada ujian, sebentar lagi ada bulan Ramadan. Itu bukan lagi banyak kesempatan yang bisa kalian gunakan. Tapi pesan saya bahwa semua zikir anak-anakku, semua doa, itu kalau diniatkan dengan penuh kebersihan hati, itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Dulu ketika di surah An-Nisa misalnya, Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawaban rahima. Itu ada kisah yang menarik, kisah yang indah, bahwa kebersihan hati dan wusul kepada Rasulullah dan kepada Allah itu memberikan makna yang luar biasa anak-anakku. Imam Ibnu Katsir misalnya di dalam tafsirnya, atau Imam Nawawi yang saya ceritakan itu dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji, atau Imam Ibnu Qudamah misalnya di dalam kitab ensiklopedi fikih Hambali yang besar yang bernama kitab Al-Mughni, itu meriwayatkan kisah yang luar biasa. Ada orang datang ke kuburan Rasulullah, mudah-mudahan anak-anakku nanti bisa berdiri di depan makam Rasul. Orang itu baca Quran, tapi bacanya itu dengan hati, bukan sekedar mulut yang baca. Dia baca ayat Quran itu seolah-olah dia berkomunikasi kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, saya baca ayat ini, engkau berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya saat orang itu menzalimi dirinya dengan berbuat dosa yang besar, ja'uka, orang itu kemudian datang ke hadapan Rasulullah, fastaghfirullaha, pendosa-pendosa ahli maksiat ini kemudian beristighfar, minta ampunan kepada Allah, wastaghfaralahumur rasul, kemudian Rasulullah ikut beristighfar untuk dia.
lawajadullah, maka janji Allah, kau akan dapatkan Allah. Bukan kau sekedar akan bertemu dengan Allah. Lawajadu, wajada itu luar biasa, anakku. Nabi Yakub itu ketika dikirimi bajunya Nabi Yusuf, anak yang dia cintai, yang hilang bertahun-tahun. Ketika saudara-saudaranya yang membuang Nabi Yusuf itu bertaubat di Mesir sana, Nabi Yusuf bilang, bawa baju ini, kasih sama Bapak. Nanti semua duka nestapa Bapak itu akan hilang. Kamu tahu, falamma an ja'ahul basir, baru bergerak itu. Baru bergerak masuk ke negeri Mesir. Nabi Yakub itu bilang, inni la ajidu riha Yusuf. Itu bukan bahasa Arab yang biasa digunakan. Kalau bau itu kan mencium. Mestinya ayatnya bilang, inni la asyummu riha Yusuf. Saya mencium. Tapi penciuman orang itu sering salah, anak-anakku. Yang tidak pernah salah itu kata Nabi Yakub, ini saya la ajidu. Dia dengan keyakinannya, ini bau badan belahan jiwa saya yang hilang puluhan tahun dengan tetesan air mata yang membutakan mata saya. Hari ini saya yakin itu anak saya. Wajada, kata Quran, la wajadullah. Pasti nanti kamu akan bertemu dengan Allah. Dalam keadaan Allah itu tawwaban rahimah. Menerima taubat. Siapa yang mau bertobat kepada Allah? Rahim. Dan akan melimpahkan kasih sayang. Itu wazannya fa'il. Kepada siapapun. Tahu anakku. Orang tadi itu bilang depan makam Nabi. Ya Rasulullah, saya itu nyari kamu. Tidak ada. Sudah meninggal. Maka saya baca ayat itu depan kuburmu. Dia baca syair depan kuburan itu. Ya khaira man dufinat bilqa'i a'zumuhu. Fatoba min tibihin nalqa'u wal akam. Nafsil fida liqabrin anta sakinuhu. Fihil afaf dan seterusnya. Apa yang ingin saya katakan anak-anakku? Kata orang tadi, ya khaira, wahai sebaik-baiknya manusia yang dikubur di tanah ini. Gara-gara engkau dikubur di tanah ini, anak-anakku. Ada orang bertanya, lebih mulia mana Ka'bah atau kamar Sayyidah Aisyah yang di dalamnya dikuburkan Rasulullah? Itu jawabannya harus tafsil, anak-anakku. Kalau melihat bangunannya, batunya, maka Ka'bah itu yang paling mulia. Karena dia adalah kiblatul muslimin. Tapi kalau anak-anakku memandang kamar itu, di dalamnya ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Seandainya dihitung, ditimbang semua yang baik-baik yang ada di dunia ini, pasti lebih mulia Rasulullah. Itu kamar tidak main-main, anak-anak. Itu bukan untuk sekedar kau lewat baca sholawat. Tapi di situ ada jasad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kata orang tadi, nafsil fida. Saya ini ya Allah siap jadi perisai hidup dan perisai mati. Untuk menjaga liqabrin, kuburan. Bukan kuburannya. Tapi antasakinuhu. Di dalam itu ada Rasulullah. Fihil afaf. Karena di dalam kuburan itu ada jasad manusia yang afif. Afif itu sifat yang hilang hari ini. Menjaga kehormatan diri sendiri. Rasulullah itu susah makan, anak-anakku. Rasulullah itu miskin. Tapi Nabi tidak pernah mengeksploitasi kemiskinannya kepada muridnya. Nabi itu hidupnya susah. Tapi Nabi itu tidak ingin menjual kenabiannya untuk orang itu mengasihi Nabi dan berbelas kasih kepada Rasulullah. Itu afif. Nabi itu pernah ruku kan anak-anakku? Perutnya bunyi.
Kata Sayyidina Umar, ada apa ya Rasulullah? Tadi waktu ruku kok bunyi kayak begitu. Dibuka perut Rasulullah itu diikat dengan batu. Nanti Sayyidina Umar tanya sama Ummul Mukminin, kok bisa begitu? Wahai Aisyah, kata Aisyah, sudah 3 purnama. Kompor di rumah Rasulullah itu tidak nyala. Padahal seandainya Nabi ngomong, Abu Bakar saya lapar. Mungkin semua uangnya Abu Bakar itu dikasih sama Rasulullah. Tapi Nabi itu afif. Maka kata orang tadi, apa ada yang lebih pantas untuk saya bela dari tanah yang menyimpan jasad manusia yang sangat afif. Dia puji-puji kuburan itu anak-anakku. Dia puji-puji Rasulullah. Itu dia berdoa, dia berkata-kata dan dia membaca Al-Quran itu dengan hati yang bersih. Ya Allah, saya itu mestinya datang ke Rasulullah dan Rasulullah itu yang baca istighfar untuk saya. Tapi karena Rasulullahnya sudah wafat, maka saya datang ke kuburannya. Kalau seandainya orangnya ada, ya saya datang ke orangnya. Tapi kan orangnya sudah tidak ada, maka saya di depan makamnya. Itu membaca apapun anak-anakku dengan hati yang bersih. Kata orang soleh yang ada di samping makam Rasulullah, faghalabatni aini. Al-Utbi bilang, melihat orang itu berdoa secara sederhana, saya itu kagum. Tapi tiba-tiba ada rasa kantuk yang datang menyerang saya, yang saya tidak punya kuasa untuk menolak ngantuk itu. Faghalabatni aini. Maka saya tidur di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Nabi datang dalam mimpi saya. Itu keindahan anak-anakku. Bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah impian semua orang. Orang tadi bilang didatangi oleh Rasulullah. Kemudian kata Nabi ke orang itu, bangun. Al-Hikil A'rabiyah, kejar orang Badui yang tadi ngomong itu depan kuburan saya. Fabashirhu, kasih kabar gembira, bi annallaha qad ghafara lahu. Allah sudah ampuni dosa orang itu semuanya. Bayangin anak-anakku. Itu doa yang tidak ada di dalam hadis. Itu doa tidak diajarkan oleh siapapun. Itu doa lahir dari kebersihan hati. Karena ingin mengikuti perintah Al-Quran. Kalau kau bermaksiat, cepat pulang kepada Allah dengan istighfar. Datangi Rasulullah untuk minta Nabi supaya beristighfar kepada Allah. Dia baca dengan hati yang bersih. Tidak ada urusan apakah Rasulnya masih hidup atau Rasulnya masih mati, sudah wafat. Tapi kewajiban saya datang ke hadapan Rasulullah. Tidak ada orangnya, maka saya datang ke hadapan makamnya. Dia baca dengan kebersihan hati, maka dia mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Itu pesan saya malam hari ini. Anak-anakku baca diba, itu tidak boleh main-main. Yang dibaca itu kan sejarah Nabi. Apa pantas anak-anakku sedang menceritakan kehidupan Rasulullah, dibaca sambil ngantuk misalnya, dibaca sambil merokok, dibaca misalnya sambil bermain-main. Tidak anak-anakku, itu harus usul, harus dengan kebersihan hati. Dan ingat, seperti kata guru saya, bahwa hati kita itu cuma kaca, bukan cahaya. Kalau hati kita tidak bersih, maka kita tidak akan bisa memantulkan cahaya yang jernih. Kalau kaca dan cermin di ruangan ini kotor, maka maling itu berani masuk, karena dia tidak terlihat dari luar. Kalau hati kita kepada Allah kotor, maka setan itu akan masuk, karena dia merasa aman, tidak terlihat oleh indera kita. Berapa banyak dari kita mengerjakan yang baik tapi sambil mengerjakan yang tidak baik. Berapa banyak di antara kita yang ibadah kepada Allah tapi disertai dengan ketinggian hati dan merasa berhak untuk menuntut Allah. Itu anak-anakku tidak dibenarkan dalam aspek kebersihan hati. Sehingga nanti tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh hamba-hamba Allah. Anak-anakku, itu pesan saya. Ya, jadikan semua yang anak-anakku baca. Sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri itu bilang begini,
Dulu saya dengar dari Rasulullah. Rasulullah itu bercerita dari Allah. Hadis Qudsi. Sekalipun oleh sebagian ulama dikatakan hadis ini tidak sahih, tapi mu'adham ahli sunnah wal jamaah mengatakan makna hadis ini menggambarkan rahmat Allah. Kata Imam Abu Sa'id Al-Khudri itu dalam hadisnya, Nabi itu bercerita bahwa Allah itu bersabda, man saghalahu dzikri an mas'alati. Orang itu yang disibukkan dengan zikri mengingat Allah. An mas'alati sampai lupa ndak minta. Kamu menghadapi ujian, kan biasanya minta itu. Ya Allah luluskan, ya Allah gampangkan, ya Allah hafalkan. Ada orang yang ndak sempat untuk minta itu kepada Allah. Tapi hatinya selalu mengatakan ya Rahman, ya Rahim. Hafalan itu berat, alfiyah itu sulit, i'anatut thalibin itu saya ndak paham. Tapi saya paham bahwa rahmat Allah itu lebih besar dari alfiyah. Bahwa rahmat Allah itu lebih besar dari Fathul Mu'in. Bahwa rahmat Allah itu lebih besar dari matematika. Dia setiap hari hanya ingat bahwa Allah Tuhannya adalah Rahman Ar-Rahim. Dia lupa untuk minta kepada Allah, tapi dia selalu ingat bahwa Allah di mana dia menuju kepada ridhonya itu adalah Tuhan yang Maha Latif. Maka setiap hari dia hanya membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Lupa dia untuk minta sehat. Lupa dia untuk minta kaya. Lupa dia untuk minta suami. Lupa dia untuk minta istri. Yang dia ingat bahwa dia hidup di bawah naungan yang Maha Latif. Maka nanti dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang yang berpanjang-panjang meminta kepada Allah dengan rincian, sementara yang satu hanya meminta dengan zikir kepada Allah. Anak-anakku, ujianmu itu berat. Kamu tamat dari Darul Rahman juga tidak mudah. Kamu nanti keluar itu menghadapi sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Tetapi kalau kamu punya yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kalau kamu punya yang Maha Latif, kamu katakan Allahu Latifun bi'ibadihi, yarzuqu man yasha, man yasha, Allah kasih itu. Allah kasih rezeki apapun kepada hamba-hambanya, karena Allah itu Latif. Allah untuk menyelamatkan Nabi Yusuf tadi itu dari penjara. Allah tidak kirimkan malaikat untuk mengobrak-abrik penjara. Allah tidak kirimkan pasukan untuk melepaskan Nabi Yusuf dari penjara. Tapi Allah yang Maha Latif mengirimkan sesuatu yang lembut, yang tidak bisa dipegang dan diraba dan dirasa oleh semua orang. Mimpi kepada Raja Mesir. Gara-gara Raja Mesir mimpi, tidak ada yang bisa mentakwil dan menafsirkan mimpi itu. Nabi Yusuf nanti keluar. Cara Allah itu sangat lembut. Nabi Musa itu yang menyelamatkan siapa? Fir'aun. Orang yang paling dicari oleh Fir'aun itu bersembunyi bukan saja di istana Fir'aun, bahkan dalam pelukan dan kasih sayang Fir'aun. Karena Allah itu Maha Latif. Maka kamu nanti mau ujian, baca Ya Latif, Ya Latif. Sekalipun mungkin namamu Abdul Latif, ya kan? Tapi tetap membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu anak-anakku yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tradisi membaca burdah ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk membersihkan hati kita, untuk kita selalu berhusnudzon dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anakku dengan membaca burdah ini dimudahkan semua urusannya. Anak-anakku menjadi seorang santri yang keluar dari pesantren Darul Rahman ini membawa cahaya ilahi nurus samawati wal ardi. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua. Mudah-mudahan anak-anakku nanti bisa menjadi orang yang setiap orang melihat anak-anakku, maka orang itu akan mengenang orang tua anak-anakku yang mendidik anak-anakku bisa seperti sekarang. Mudah-mudahan pesantren Darul Rahman ini tetap menjadi maqalan min ma'aqilil ilmi wal bayan. Mudah-mudahan pesantren ini tetap menjadi sorhan menara di mana iman, ilmu,
Islam, iman, dan ihsan menyatu dalam kesatuan yang indah. Mudah-mudahan kita semua dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah.